Perkataan Bang Zio tuh bersyukur ya kepada Allah. Jadi kalau saya boleh mengganti kata Yesus itu berarti Tuhan bersyukur kepada Tuhan. Tuhan bersyukur kepada Allah, begitu Pak Christian. Yes, Yesus bersyukur pada Allah Bapa. Betul. Tuhan bersyukur kepada Allah. Anda harus tahu itu bahasa aslinya Tuhan bersyukur kepada Tuhan, Pak. Oke. Tuhan berarti Tuhan bersyukur kepada Allah, begitu. Pengertian Anda ini, Tuhan ini menurut saya dia itu penguasa yang diberi kuasa oleh Allah Bapanya di bumi dan di surga. Oke, dia penguasa yang diberi kuasa oleh penguasa langit dan bumi. Yes. Sekarang Yesus adalah penguasa yang diberi kuasa. Yes. Lalu kalau Yesus diberi kuasa, berarti ada pemberinya dong, Pak. Betul. Yes. Terus? Jadi apakah Bapak masih menganggap bahwa Yesus adalah Bapa dan Bapak adalah Yesus juga? Sekarang Yesus diberi kuasa oleh Bapa, ya kan? Yesus diberi kuasa oleh Bapa kan? Sudah tahu, enggak usah diajari soal itu. Nah, Yesus diberi kuasa oleh Bapa. Kalau Bapa adalah Yesus, Yesus adalah Bapa, maka Yesus dengan kata lain memberi kuasa kepada dirinya sendiri. Itulah kamu jadi mualaf. Allah Bapa bukan Yesus, Yesus bukan Allah Bapa. Nah, artinya Tuhannya itu Allah Bapa, bukannya Yesus. Allah Bapa bukan, ya Allah Bapa tidak pernah mati di salib. Sudah dari awal beratus-ratus kali, beribu-ribu kali, tapi tetap ngotot bahwa Allah Bapa itu Yesus. Tidak pernah mengatakan seperti itu, kecuali dari pendeta Hendy Setan itu yang mengatakan seperti itu. Itu dari Pak Christian melihat itu dari Warnes itu. Saya tidak percaya Warnes. Kalau itu Bapak cabut lagi omongan itu Pak, barusan Pak. Ini saya harus ini Pak. Ya. Boleh kayak gitu Pak. Oke, maaf. Henry kan itu yang mengatakan itu. Kalau Pak Christian itu percaya bahwa Yesus adalah Bapa. Loh, enggak percaya. Loh, diulang lagi. Jadi Bapak dengan Yesus berbeda ya Pak ya? Sudah saya katakan ribuan kali beda. Berarti Bapak punya dua Tuhan dong. Yang satu Allah Bapa, yang satu Tuhan Yesus, beda. Yang satu Allah Bapa, yang satu Tuhan Yesus. Yes. Jadi Tuhanmu yang mana? Yes, Tuhan Yesus. Allahku Allah Bapa. Tuhanmu dua. Tritunggal, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Bapak lupa ternyata ya dengan ayat ini Pak ya. Bapak ingat gak? Ini percakapan Yesus loh, ya. Ya. Dan Bapak ingat gak di Yesaya juga ada juga, ya kan? Yes. Nah, Yohanes ya, jangan Bapak sangkal nih, Yohanes 17 nomor 3, inilah hidup kekal, yaitu mengenal mereka engkau satu-satunya Allah. Berarti Tuhan itu ada satu. Satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Artinya Yesus bukan Tuhan. Jangan Bapak bilang Tuhan ada dua, Tuhan Yesus dan Tuhan Bapa. Yesus bukan Tuhan, Yesus itu utusan. Dia mengaku, jangan Bapak bantah omongan Yesus. Oke, itu di Yohanes 17 nomor 3 loh. Ya. Saya baca lagi. Di Yesaya 46 nomor 9, ingatlah hal-hal yang dahulu dari sejak purbakala, bahwasanya akulah Allah dan tidak ada Allah yang lain. Yes. Akulah Allah dan tidak ada seperti aku. Nah, kenapa Bapak bilang Yesus itu adalah Tuhan? Yes. Itu yang membingungkan. Oke, saya jawab. Silakan. Saya baca Yohanes 17 ayat 3. Sebetulnya kalau dibaca dari 1 sampai semuanya lebih bagus, tapi karena jelas apa yang Yesus katakan pada ayat di atas itu Pak, yang tadi saya sebutkan itu ya.
Allah yang benar itu satu-satunya dan Yesus sebagai utusan, bukan Tuhan. Itu yang salah Bapak. Saya jawab. Yesus adalah Tuhan. Silakan. Saya jawab. Jangan dipotong. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar. Saya ulangi, satu-satunya Allah yang benar. Ya. Satu Jadi, berarti Allahmu. yes. Ya, karena Jangan ada yang lain. jangan dipotong. Ya, jangan dipotong ya. Karena kenapa ayat ini harus ada? Karena zaman itu bahkan sampai zaman sekarang yang disebut Allah itu banyak. Ya, Molok juga disebut Allah. Ya, Allah negeri Mekah disebut juga Allah. Ya. Allah itu cuma satu, Pak, nggak ada banyak. Yes, maka itu yang benar itu satu. Tapi kalau Allah juga banyak. Dia adalah Tuhan, Ya, Pak. betul. Firaun juga menyebut dirinya Allah. Tapi yang satu-satunya yang benar itu Kenapa Yesus mengakui adalah Allah? Karena dia mengakui dia Tuhan, Pak. Bapak salah kalau Bapak mengikuti terjemahan LAI itu ditulis Allah itu hanya huruf kecil itu dimaksudkan ilah, Pak. yes, Ya kalau Bapak Ya. bahasa Ibrani asli itu ilah, Pak, bukan Allah. Oke, Ya jangan diralat, dipotong. Pak, diralat. Pokok intinya Allah itu di dunia itu banyak, setiap agama punya Allah sendiri, ya. Tapi bagi kami, bagi saya, bagi orang Kristen, Allah Bapa itu satu-satunya Allah yang benar. Ya, orang Yahudi menyebut Hashem atau Yahweh, itu satu-satunya Allah yang benar. Ya, bukan yang lain. Ya, Ya, jangan ganti-ganti. dipotong, jangan diganti. Jangan ganti-ganti. Tidak boleh SWT, tidak boleh Allah negeri Mekah, harus Allah Bapa, ya. Jangan ganti-ganti. Ya, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus, itu satu-satunya yang bisa menghubungkan Allah Bapa dengan manusia yang berdosa, yang bisa mendamaikan manusia yang berdosa seperti aku dengan Allah Bapa. Dialah satu-satunya utusan. Oke, ayat selanjutnya di ayat 5 disebutkan apa? Oleh karena itu ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Jadi sebelum dunia ada, belum ada malaikat, belum ada manusia, Allah Bapa dan Yesus ini sudah ada. Sebelum dunia ada, sudah ada, sama-sama dipermuliakan. Maka itu beda dengan Allah yang takdir. Ketika yang dimuliakan itu siapa, Pak? Sama-sama memuliakan. Yang dimuliakan itu siapa? Yesus, Pak. Iya. Kalau berbicara siapa yang dimuliakan, Pak, ya, itu berarti siapa yang diberi kemuliaan, Pak. Sebab anak manusia akan datang dalam kemuliaan Bapaknya, diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu ia akan membahas tetapi orang menurut perbuatannya. Matius 16:27, Yesus memberikan kesaksian bahwa dia adalah anak manusia karena dia dilahirkan dari rahim seorang anak manusia bernama Maria. Ingat itu, Pak. Yesus tidak tahu, ya, dia punya seorang ibu, makanya dia katakan bahwa dia adalah anaknya manusia, ya. Tetapi sekalipun Yesus memberikan kesaksian bahwa dia adalah Allah itu sendiri, bukti Yesus dikatakan bahwa di akhir zaman nanti dia akan datang dalam kemuliaan Bapaknya, ya. Ini memberikan bukti bahwa dia itu bukan Tuhan. Setiap mengaku anak manusia pasti bukan Tuhan. Setiap Yesus mengaku sebagai anak manusia, berarti Yesus bukan Tuhan. Setiap yang datang dalam kemuliaan, yang kalau berbicara tentang mulia, siapa yang memuliakan setiap yang datang dalam kemuliaan Tuhannya, pasti dia bukan Tuhan. Yesus datang dalam kemuliaan Tuhannya, berarti Yesus bukan Tuhan, Pak. Ingat. Yes, oke.
Dia satu-satunya manusia yang datang ke dunia diberi segala kuasa, baik di bumi maupun di surga. Dia satu-satunya manusia yang sudah ada sebelum dunia ada. Bahkan diulang ayat itu di ayat 24. Ya Bapa, aku mau supaya dimanapun aku berada, mereka juga berada bersama-sama dengan aku. Mereka yang telah Engkau berikan padaku, agar mereka memandang kemuliaan-Ku yang telah Engkau berikan padaku, sebab Engkau telah mengasihi aku sebelum dunia dijadikan sudah dikasih. Ini yang satu lagi, ya, nama Allah Bapa itu sudah diberikan pada Yesus. Ayatnya juga di 17 ayat 11. Dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tapi mereka masih ada di dalam dunia. Dan aku datang padamu, ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam nama-Mu, yaitu nama-Mu yang telah Engkau berikan padaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Jadi nama Allah Bapa, yaitu Yahweh itu, Yahweh, Yehovah itu sudah diberikan pada Yesus. Ini ayat 11 bisa dibaca. Kau telah memberikan padaku supaya mereka menjadi satu. Dan nama-Mu itu, nama yang mulia itu sudah Engkau berikan padaku. Yesus katakan seperti itu. Siapa yang manusia yang dunia belum ada, dia sudah ada? Yesus. Siapa yang bisa bercakap-cakap dengan Adam? Yesus. Siapa yang bisa ciptakan alam semesta? Ketiga-tiganya. Allah yang punya rencana, firman Allah yang melakukan, Roh Kudus yang menghidupkan. Tanpa ketiga tidak bisa menciptakan. Itu Pak. Oke. Ini sudah malam ya, kelihatannya sudah 1 jam lebih saya belum makan. Oh ya. Sebentar, saya kasih satu step lagi ya Pak ya. Ya, oke. Oh ya. Jadi begini Pak. Ini di dalam Injil saya ini membaca bahwa ada disebutkan bahwa Yesus disebutkan di dalam Ibrani pasal 7 ayat yang ke-25 ya. Oke. Ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara. 1 Timotius 2 ayat 5, dia pengantara antara Allah dan manusia. Sip. Yes. Bapak tahu kalau yang namanya pengantara itu mediator ya Pak. Dia media. Betul. Pak. Betul. Yesus itu media antara manusia dan Allah. Dia berada di tengah Pak. Dia merupakan jalan. Jadi kalau manusia akan menuju kepada Allahnya, ya dia melalui jalan, melalui pengantara ini Pak. Jalannya adalah Yesus. Tanpa Yesus Anda tidak tahu jalan menuju Bapa. Sekarang kalau Bapak mempunyai kepercayaan bahwa Yesus adalah jalan, Yohanes 14 ayat 6 dikatakan akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Kalau tidak melalui aku, dia tidak sampai kepada Bapa. Yesus itu pengantara kepada Bapa. Yesus itu adalah jalan. Sekarang kalau Yesus adalah jalan, bagaimana pula Bapa mengatakan bahwa Yesus adalah tujuan? Jadi Yesus adalah jalan kebenaran dan hidup. Tanpa jalan tunggu. Pengantara ya. Tanpa Yesus Anda tidak tahu jalan kebenaran. Tanpa Yesus Anda tidak ketemu Allah Bapa. Tanpa Yesus Anda tidak bisa masuk surga. Tanpa Yesus jalan menuju. Yesus adalah perantara untuk Bapa. Yesus bukan Tuhan. Yesus bukan Allah. Yesus adalah jalan, pengantara, mediator. Maka itu jangan lewat jalan yang lain. Jalan Yesus
satu-satunya jalan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun datang pada Bapa tanpa melalui Yesus. Yes. Oke, itu kepercayaan Bapak ya Pak. Yes. Nah, saya sedang memberitahukan kepada Bapak bahwa Yesus adalah pengantara. Yes. Dia bukanlah tujuan, dia pengantara dari manusia kepada Allah. Pengantaranya Yesus. Yes. Nah, bagaimana pula Bapak mengatakan bahwa Yesus adalah Allah, Yesus adalah Tuhan. Dia Tuhan dari segala Tuhan, karena dia adalah satu-satunya jalan. Kamu tidak mungkin bisa ketemu Allah Bapa. Kamu ketemu akan dengan SWT aja. Kamu tidak mungkin ketemu Allah Bapa, Allah yang disembah oleh Abraham, Ishak, dan Yakub. Itu harus Anda tahu. Ya, nggak apa-apa. Kepercayaan Bapak, Kristen kan kepercayaan Bapak. Saya Yes. sedang memberitahu Bapak bahwa Yes. Yesus adalah perantara. Nggak usah diajari. Nggak. Jangan kau jadikan Tuhan. Yesus itu pengantara, tetap pengantara, mediator tuh Pak, ya. Jadi Yesus adalah pengantara, mediator ya. Untuk semua Kristen di seluruh dunia. Ya, you listen to me. Jesus is a mediator. Jesus is not Allah. Jesus is not God. Jesus is not Tuhan ya, but Jesus Only is one. But Lord Jesus, King of King. Jesus is Lord, is Tuhan, not Tuhan ya. Without H ya. Oke. Tuhan without H ya. Oke? Ya, Oke, jadi sip. adalah Tuhan. Dia bukan Tuhan. Yes. Karena Yesus adalah Nggak apa-apa, pengantara ya. antara manusia dengan Allah. Oke. Begitu. Ketuhanan Yesus tidak butuh pengakuan indri. Dia tetap Tuhan dari segala Tuhan. Saya Ini tutup. bukan pengakuan saya loh. Enggak apa-apa, Ini oke. pengakuan ini di dalam Ibrani 7 ayat 25. Ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara. 1 Timotius 2 ayat 5. Dia pengantara antara Allah dan manusia. Oke. Nah, Ibrani 8 ayat 6, pengantara dari perjanjian yang lebih mulia. 9 ayat 15 dari Ibrani, Ya. pengantara Oke, dari oke. suatu perjanjian baru. Oke. Ya, Nggak usah diajari, nggak usah diajari. Indri. Ya, ada ayatnya lagi 1 Yohanes 2 Nggak usah. mempunyai seorang pengantara pada Bapa. Dia pengantara. Jadi Satu-satunya. jangan sekali-kali Oke. dianggap Yesus adalah Tuhan. Yesus not Tuhan. Yesus not Yes, nggak apa-apa. Ya, oke. Ya. Saya tutup dengan Ibrani 7 yang dibacakan oleh Indri tadi. Ibrani 7 ayat 25. Setelah itu saya live ya. Oke. Ibrani 7 ayat 25. Ini ayat unggulan dari Indri, saya bacakan. Oke. Karena itu ia sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh Dia datang kepada Allah. Ya, sebab ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka. Saya ulangi, menjadi pengantara, menjadi utusan. Ya, pengantara utusan. Oke. Setuju Pak. Deal. Ayat 28. Sebab imam besar yang demikian yang kita perlukan, yaitu yang saleh, tanpa salah, tanpa noda, yang terpisah dari orang-orang berdosa, dan lebih tinggi dari tingkat-tingkat di surga. Ya, dia adalah imam Pak ya. Ya, imam besar. Garis bawahi bahwa Yesus adalah imam. Yesus adalah pengantara. Oke? Yes, oke. Ayat 27 terakhir. Yang tidak seperti imam-imam besar lain yang setiap hari harus mempersembahkan korban untuk dosanya sendiri, dan sesudah itu barulah untuk dosa umatnya. Sebab itu telah dilakukannya satu kali untuk selama-lamanya ketika ia mempersembahkan dirinya sendiri sebagai korban. Semua nabi mulai Adam sampai semuanya itu ketika berdosa harus mempersembahkan korban
korban, harus mercikan darah yang dipercikan oleh imam di tabut perjanjian itu supaya dosanya tertutupi. Yesus satu-satunya utusan yang tidak pernah mempersembahkan korban binatang, tapi dirinya sekali untuk selama-lamanya. Dan bagi siapa yang percaya dengan percikan darah Yesus diselamatkan, yang tidak percaya dibinasakan. Oke, sekian, terima kasih. Tuhan berkati. Tuhan berkati Mbak Idri. Ya, oke. Yesus pengantara ya, dia Yes. bukan Tuhan. Dia Terima bukan kasih. Allah. Betul, satu-satunya. Ya, Yesus adalah Oke, jalan. Ya, Terima ya. kasih semuanya. Tuhan Terima kasih berkati. Pak Christian. Semoga Terima kasih. saja Kristen yang teman-teman Kristen yang ada di live chat tidak merasa terguncang atas pengakuan Pak Christian dari hasil diskusi Yes, bahwa Yesus itu Yes. hanya perantara saja. satu-satunya perantara. Ya, perantara untuk supaya menuju ke Bapa di surga. Yes, Allah Bapa Ya. bukan Yesus, Yesus bukan Allah Ya. Bapa. Jadi Allah Bapa berhenti- tidak pernah disalib. Iya, jadi berhentilah mengatakan Yesus itu yang mengabulkan dan yang mengiyakan Anda masuk surga, gitu ya. Yes. Artinya Bapa adalah segalanya, satu-satunya pencipta alam semesta itu. Yes. Gitu, ya. Bukan Yohanes saya. Yohanes itu pendeta Hendritat. Ya, Iya, Bapak itu baik, Yesus, siap. Yesus Roh Kudus itu ngawur banget itu. Iya. Makasih Pak Christian, semoga Terima saja kasih Pak Christian. semoga saja teman-teman Kristen yang ada di live chat yang berbeda pendapat dengan Pak Christian, silakan naik kemari, nanti kita programkan kembali supaya bisa memperkuat lagi bahwa Yesus itu ternyata hanya utusan. Makasih Mbak Indri, Mas Jion, diskusinya menarik. Ada Ya. kesimpulan yang sangat menarik hari ini, pengakuan dari Pak Christian bahwa Yesus itu hanya utusan, pengantara. Ikutilah ajaran Yesus supaya Anda selamat sampai ke Bapa. Kira-kira begitu Mbak Indri? Ya, betul sekali, betul. Ada yang mau ditambahkan sebelum ditutup? Iya. Saya mau memberikan closing statement. Jadi hasil diskusi kita hari ini dengan Pak Christian menunjukkan bahwa Yesus itu bukanlah Tuhan. Yesus itu bukanlah Allah. Karena di dalam 1 Korintus 11 ayat 3, kepala dari Kristus adalah Allah. Sedangkan Yesus juga memproklamirkan dirinya adalah jalan menuju kepada Allah. Jadi dia bukan Allah. Dan di dalam Ibrani 7 ayat 25 disebutkan bahwa Yesus adalah pengantara ya. Ada banyak ayatnya yang menyebutkan bahwa Yesus adalah pengantara antara manusia dan Allah. Dengan kata lain, pengantara adalah mediator ya. Mediator itu dia berarti media yang menghubungkan antara manusia dengan Allah. Maka Yesus itu bisa disebut utusan, itulah mediator, itulah pengantara. Jadi hari ini diskusi yang sangat baik sekali dengan satu kesimpulan bahwa Yesus adalah pengantara antara manusia dan Allah ya. Ayatnya ada saya berikan ayatnya sekalian ya. Ibrani 7:25 tadi itu. Bukan, 1 Bukan. Timotius 2 ayat 5. Oke. Dia pengantara antara Allah dan manusia ya. Jadi seluruh pecinta YouTube yang mendengarkan saya hari ini, entah kau orang Kristiani ataupun Muslim, supaya semuanya mendengar bahwa Yesus adalah pengantara. Ayatnya ada di dalam 1 Timotius 2 ayat 5. Terima kasih sudah mendengarkan diskusi kami ya. Akhirnya saya ucapkan